Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kelas 12 untuk mata pelajaran PPKN, kita akan mempelajari tentang materi etos kerja masyarakat Indonesia. Materi ini merupakan materi terakhir di kelas 12. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etos kerja. Sehingga di sini kita harus mengetahui arti kata dari etos kerja. Etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti adalah moral atau menunjukkan karakter moral. Kemudian kata etos dalam bahasa Inggris itu adalah ethos, yang berarti kecenderungan atau karakter, sikap, kebiasaan, keyakinan yang berbeda dari individu atau kelompok. Kemudian kata kerja itu dapat diartikan sebagai yang pertama adalah sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kemudian kerja itu adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. Jadi kerja itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian jika digabung antara etos dan kerja itu mempunyai arti yaitu sikap kehendak yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Kemudian di dalam KBBI etos kerja itu diartikan sebagai semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya adalah pengertian etos kerja. Di sini ada banyak sekali pengertian etos kerja yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Desmond. Menurut Desmond, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang bekerja yang berlandaskan etika dan perspektif kerja yang diyakini dan diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret di dunia kerja. Kemudian menurut Johnson Sinamu, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Menurut Toto Tasmara, etos kerja adalah sebuah totalitas kepribadian diri dan juga cara bagaimana mengekspresikan, memandang, meyakini, serta memberikan makna terhadap suatu hal yang mendorong diri untuk bertindak serta juga meraih kinerja yang tinggi. Menurut Usman, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Kemudian menurut Panji, etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Menurut Muhtar, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia, atau suatu bangsa. Nah, jadi nanti silahkan dari pengertian-pengertian ini kalian bisa simpulkan menurut pandangan kalian sendiri apa itu etos kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi etos kerja. Jadi fungsi etos kerja di sini yang pertama adalah etos kerja itu berfungsi sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Kemudian yang kedua, etos kerja itu berfungsi sebagai penggairah dalam aktivitas. Kemudian etos kerja juga berfungsi sebagai penggerak besar atau kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor agama. Jadi pada dasarnya agama itu merupakan suatu sistem nilai yang akan memengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Jadi cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang itu diwarnai oleh ajaran agamanya masing-masing atau agama yang dianut. Kemudian yang kedua adalah budaya. Nah, sikap, mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat itu juga disebut sebagai etos budaya. Dan secara operasional, etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Jadi, kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial politik. Nah, di sini tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Nah, yang selanjutnya ada kondisi lingkungan atau geografis. Di sini etos kerja itu dapat muncul karena faktor kondisi geografis. Jadi lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya, melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat. Itu bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Jadi ketika lingkungan itu mempunyai banyak sumber daya alam, nah itu bisa meningkatkan atau mempengaruhi etos kerja dari masyarakat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan. Nah, etos kerja itu tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Di sini peningkatan sumber daya manusia itu akan membuat seseorang mempunyai etos bekerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk itu dapat tercapai apabila pendidikan yang merata dan bermutu. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur ekonomi. Jadi tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik individu. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Jadi individu itu harus mempunyai motivasi yang tinggi terhadap diri sendiri. Di sini individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Yang selanjutnya, nah bagaimana cara menumbuhkan sikap etos kerja? Di sini ada beberapa cara, yaitu dengan cara apa? Yang pertama adalah memandang bahwa kerja itu adalah rahmat. Nah, kerja adalah rahmat di sini merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jadi, individu itu harus dapat bekerja dengan tulus dan penuh syukur. Kemudian yang kedua adalah kerja adalah amanah. Maksudnya di sini adalah kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan kepada kita sehingga kita mampu bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah kerja adalah panggilan. Jadi kerja itu merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa, sehingga kita mampu bekerja keras dan penuh integritas. Kemudian yang keempat adalah kerja adalah aktualisasi.
Nah, maksudnya di sini adalah pekerjaan itu merupakan sarana bagi kita untuk mencapai hakikat yang tertinggi sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh semangat. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Jadi, bekerja itu merupakan bentuk bakti dan ketakwaan kepada Sang Khalik, sehingga melalui pekerjaan, individu itu dapat mengarahkan dirinya pada tujuan agung Sang Pencipta dalam pengabdian. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja serius dengan penuh kecintaan." Kemudian yang keenam itu adalah kerja adalah seni. Jadi kerja dapat mendatangkan kesenangan dan kegairahan kerja sehingga lahirlah daya cipta, kreasi baru, dan gagasan inovatif. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja cerdas dengan penuh kreativitas." Kemudian yang selanjutnya adalah kerja adalah kehormatan. Jadi pekerjaan dapat membangkitkan harga diri sehingga harus dilakukan dengan tekun dan penuh keunggulan. Kemudian yang terakhir adalah kerja adalah pelayanan. Nah, maksudnya di sini manusia itu bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi untuk melayani sehingga harus bekerja sempurna dan penuh kerendahan hati. Yang selanjutnya ada karakteristik etos kerja. Nah, karakteristik etos kerja di sini ada beberapa karakteristik atau aspek-aspek, yaitu yang pertama adalah keahlian interpersonal. Jadi berkaitan dengan hubungan kerja dengan orang lain atau bagaimana pekerja itu berhubungan dengan pekerja lainnya di lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua ada inisiatif. Inisiatif di sini merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Kemudian yang ketiga itu dapat diandalkan. Jadi ketika kalian menjadi seorang pekerja, jadilah seorang pekerja yang dapat diandalkan. Jadi aspek yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Nah, yang selanjutnya adalah etika kerja dalam dunia usaha atau industri. Jadi yang perlu dipahami di sini yang pertama adalah etos kerja itu berkaitan dengan etika kerja. Apa itu etika? Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip etika itu tidak berdiri sendiri, tetapi tercantum di dalam teori, yaitu yang pertama ada teori deontologi dan yang kedua adalah teori teleologi. Teori deontologi itu menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara adil, sedangkan teleologi itu justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan. Yang selanjutnya adalah etika. Menurut Yuwono, etika kerja itu adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Nah,
Prinsip etika kerja di sini yang pertama adalah melaksanakan tugas sesuai visi, misi, dan tujuan dari perusahaan itu. Kemudian selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kinerja, saling menghormati sesama karyawan, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran, dan yang keenam adalah menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri maupun perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan etika kerja di perusahaan. Jadi di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan etika kerja. Yang pertama adalah membuat kode etik kerja dengan melibatkan para karyawan. Jadi seseorang itu bekerja di mana saja pasti ada kode etik kerjanya. Kemudian pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja. Jadi setelah dibuat kode etika kerja, maka karyawan itu dapat diharapkan bisa menerapkan etika kerja di dalam perusahaan itu. Kemudian melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etik kerja. Kemudian meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, formal dan informal. Jadi kalau komunikasi horizontal itu berarti antara rekan sebaya. Sedangkan yang komunikasi vertikal itu berarti dengan atasan yang ada di dalam perusahaan itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan fungsi pengawasan kerja. Kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan yang beretika kerja tinggi sebagai motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan etika kerjanya. Yang selanjutnya adalah etika kerja yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Yang pertama adalah menjaga disiplin diri. Menjaga disiplin diri ini itu dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah tiba di kantor sebelum jam masuk atau tepat waktu. Kemudian pulangnya juga sebelum jam pulang kantor. Tidak pulang kantor sebelum jam pulang kantor, kecuali ada keperluan tertentu. Kemudian menggunakan jam kerja secara efektif. Ini masuknya di kategori disiplin. Kemudian yang kedua adalah etika ketika masuk kantor. Jadi etika ketika masuk kantor itu yang pertama adalah mengucapkan salam, kemudian memperlihatkan wajah ceria, kemudian menanyakan kabar kepada rekan kantor yang berdekatan. Kemudian yang ketiga ada etika dalam pergaulan di kantor. Ini yang dapat dilakukan adalah bersikap sopan santun dan ramah, kemudian menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan. Kemudian yang keempat, etika dalam bicara. Nah, ini seperti yang dapat dilakukan yaitu berbicara dengan menatap lawan bicara. Kemudian berusaha menyenangkan lawan bicara. Kemudian yang kelima adalah menghindari hal-hal dalam pembicaraan. Contohnya menjelekkan orang lain. Kemudian yang keenam itu ada etika berhubungan dengan atasan. Yang dapat dilakukan apa? Yaitu selalu menghormati setiap atasan. Kemudian yang ketujuh, etika berhubungan dengan teman sekantor yang dapat dilakukan contohnya seperti menganggap teman sekantor itu sebagai mitra bukan pesaing. Kemudian yang kedelapan itu adalah etika berhubungan dengan bawahan. Jadi yang dapat dilakukan di sini adalah menghargai bawahan itu sebagai manusia yang bermartabat meskipun dia itu bawahan kita. Kemudian yang kesembilan itu adalah
memperhatikan penampilan yang dapat dilakukan seperti menjaga tubuh dengan seimbang, kemudian menjaga kebersihan diri. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kredibilitas. Yang dapat dilakukan di sini adalah menepati janji, berbicara dengan baik dan jujur. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter yang diperlukan oleh dunia usaha atau industri. Jadi di sini ada banyak sekali karakter yang diperlukan oleh usaha atau industri terhadap para pekerjanya. Jadi yang pertama adalah memiliki visi dan harapan. Perusahaan itu sangat menyukai seseorang yang memiliki visi dan harapan tinggi berkaitan dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mau terus belajar. Jadi pekerja itu harus mau terus belajar. Kemudian kreatif dan inovatif. Ini juga sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Kemudian mampu mengatur waktu. Ini tadi harus bersikap disiplin. Kemudian mampu bekerja keras, disiplin, adaptif. Adaptif di sini berarti mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan. Kemudian mampu bekerja sama dengan rekan, kemudian jujur dan bersyukur. Nah, bersyukur di sini berarti terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya adalah 9 karakter yang biasanya dicari di perusahaan. Ini yang pertama adalah berani tampil beda. Jadi ketika kalian itu berani tampil beda, di sini tampil beda di sini berarti harus lebih tinggi dengan yang lainnya. Nah, maka di sini kalian akan dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian jago lobby. Nah, orang yang lihai bernegosiasi itu juga biasanya memiliki karakter yang hangat, supel, tegas, dan berani dalam mengambil resiko. Ini jago lobby. Kemudian yang ketiga adalah serba bisa. Nah, perusahaan itu lebih menyukai karyawan yang serba bisa. Jadi apa-apa bisa diandalkan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah berani mengambil keputusan. Kemudian memiliki visi yang jelas, terorganisir, kemudian hati-hati. Nah, hati-hati di sini biasanya orang yang penuh hati-hati itu akan memperhitungkan segala kemungkinan dan resikonya. Kemudian berorientasi melayani. Yang terakhir adalah mampu bekerja dalam tim. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri. Nah, ini silahkan jika kalian mempunyai sikap dan perilaku yang akan saya sebutkan ini, silahkan bisa dihapus karena ini sangat tidak disukai oleh suatu perusahaan. Jadi yang pertama adalah takut pada tantangan. Nah, ini silahkan bisa dihapus dalam diri kalian jika kalian mempunyai rasa takut pada tantangan. Kemudian malas. Nah, malas ini juga harus kalian hapus dari diri kalian karena sikap malas itu merupakan sikap yang paling tidak disukai oleh suatu perusahaan. Kemudian berpikiran negatif. Nah, orang yang memiliki sikap berpikiran negatif itu sering memandang berbagai hal dari sudut pandang negatif, sehingga fokus pada hal-hal negatif itu. Maka kalian di sini harus mempunyai pikiran yang positif. Kemudian mementingkan diri sendiri, ini juga tidak baik. Kemudian mudah menyerah. Nah, sikap mudah menyerah itu merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri.
berbagai hambatan dan permasalahan itu akan selalu muncul dalam suatu perusahaan. Tetapi kita sebagai karyawan di dalam perusahaan itu, kita tidak boleh menyerah atau tidak mudah menyerah. Kemudian tidak jujur. Nah, ini juga sikap yang paling jelek, yaitu tidak jujur. Di sini kejujuran itu merupakan suatu perilaku yang sangat penting dalam dunia usaha atau industri. Kemudian bersikap sombong. Nah, sikap sombong ini juga harus dihindari. Kemudian tidak mau bekerja sama. Padahal di dalam suatu perusahaan itu kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa Bu Ayun sampaikan terkait dengan materi etos kerja masyarakat Indonesia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.